Ya, saudara-saudara, hari ini saya mau memberikan pengajaran iman Kristen perihal kelahiran Kristus atau dalam bahasa teologi sering disebut dengan inkarnasi. Saudaraku, dari zaman dulu hingga sekarang, inkarnasi itu selalu diperdebatkan. Bahkan akhir-akhir ini di media sosial banyak diperdebatkan dan bahkan sindir-menyindir. Mana mungkin Allah jadi manusia. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa alasan teologis. Namun sebelumnya perlu kita perhatikan bahwa manusia pertama diciptakan dalam keadaan posisi dan natur yang kudus. Namun manusia itu belum memiliki karakter yang teruji kudus. Kejatuhan manusia dalam dosa membuktikan bahwa karakternya tidak sekudus posisi dan naturnya. Ujian Tuhan kepada manusia untuk tidak makan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16-17 yang merupakan media untuk mengetahui ketaatan manusia, memberi pesan bahwa manusia adalah makhluk rapuh, terbukti dari media penciptaannya, yakni berasal dari debu tanah atau das, dalam bahasa Ibraninya adalah afar. Jadi posisi dan natur manusia itu kudus, sedangkan karakternya belum kudus. Untuk itu perlu dibuktikan dengan tes atau ujian. Kejatuhan manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang bisa jatuh. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat ini dari ex nihilonya atau penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada, namun penciptaan ini menggunakan debu atau tanah. Sejatinya kegagalan manusia dalam menaati perintah Allah atau menuruti godaan iblis adalah karena manusia kepincut dan mendambakan kekekalan dari kecerdikan ular yang adalah binatang buas atau dalam bahasa Ibrani adalah hayat, beast. Dan ular adalah binatang yang licik atau cunning, arum, yakni di mana memberikan satu penawaran yang menggiurkan, dan isi penawaran itu direspon oleh manusia dengan berkata tidak akan mati dan sama seperti Allah. Kejadian 3 ayat 4. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya yang ada pada pikiran manusia yang dapat kita lihat dari isi pencobaan ini adalah manusia mendambakan kekekalan. Sehingga pada waktu ular berkata, kamu tidak akan mati dan sama seperti Allah yang adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, olam, Allah yang everlasting, Allah yang abadi, manusia kepincut. Manusia merasa tertarik dengan tawaran iblis ini. Inti dari tawaran seperti ini sekarang berkembang dalam pandangan gnostisisme. Pengetahuan manusia mensejarkan manusia dengan pencipta. Dengan pengetahuan maka manusia tahu sehingga manusia akan diselamatkan. Dengan kata lain, manusia tidak butuh juru selamat lagi. Nah, saudara-saudara, paham tentang Allah pencipta serta suatu keinginan yang sangat jahat dan buas dari yang dicipta terhadap pencipta terbukti daripada mereka tertarik bahkan melakukan dosa yang memulihkan hati Tuhan, yaitu mengambil dan memakannya. Kegagalan manusia untuk menaati perintah Allah ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan, bukanlah pencipta. Dan dalam diri manusia memiliki keinginan di-share yang negatif. Atau karakter itu setelah diuji, ternyata karakter itu tidak sekudus posisi dan naturnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden,
Allah berjanji akan menyelesaikan dan mengakhiri kuasa si jahat yang merusak kehidupan manusia, yaitu dengan jalan diremukannya kepala ular, si iblis, dari keturunan perempuan. Dan saudara, janji itu bersifat feminin tunggal. Artinya, hal itu akan dikerjakan, diselesaikan, dituntaskan melalui keturunan perempuan. Berdasarkan janji ini, Allah telah mengambil keputusan untuk menyelamatkan manusia dengan jalan Dia sendiri masuk ke dalam dunia ini dan mengambil rupa seorang manusia. Artinya bahwa kalau dengan cara Allah sendiri, manusia berdosa yang telah putus hubungannya, relationship-nya, tidak lagi bisa mengerti cara kerja Allah secara sempurna. Maka Allah memakai cara manusia, pola pikir manusia, pengetahuan manusia, knowledge manusia, supaya manusia mengerti cara itu. Untuk itu Allah mengambil cara sejalan dengan proses inkarnasi atau kelahiran seorang bayi dan ikut mengambil bagian dalam sejarah manusia. Peran Hawa, perempuan pertama penyebab manusia berdosa, dan Maria sebagai Hawa kedua dalam sejarah penebusan sangat signifikan dalam penggenapan proto-evangelium atau janji keselamatan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Karena tatkala Tuhan berkata, dari keturunanmu, maka saat itu tidak langsung digenapi. Tetapi janji itu digulirkan terus berabad-abad, bertahun-tahun. Dan dari keturunan Hawa itulah, jika kita tarik karikmanya, tarik benang merahnya, maka ketemu bahwa janji itu yang adalah feminin singular ada dan tergenapi di dalam Maria. Terbukti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus tanpa benih laki-laki. Inkarnasi adalah proses kelahiran yang merupakan manifestasi dari Tuhan atau kekuatan yang imaterial. Inkarnasi adalah kata serapan dalam bahasa Latin dari kata incarne, yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan ensarche. Kata inkarnasi dalam Alkitab, misalnya kita lihat dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Jadi in itu masuk, karena atau kar itu daging. Jadi roh yang immortal menjadi daging, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, ini cara yang dipakai oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa inkarnasi yang dipilih Allah, bukan cara lain, misalnya bertelur, atau bin salabim ala kadabra, Tuhan langsung hadir, lalu dia berkata, I am the Lord, saya adalah Tuhan, saya yang akan menggenapi seluruh janji, seluruh nubuatan perjanjian lama oleh para nabi, dan sekarang saya mau pikul salib menebus dosa-dosa manusia di Bukit Golgota. Kan itu lebih real kan? Tapi itu tidak mungkin. Kucuk-kucuk lahir, kucuk-kucuk ada. Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, bukan cara lain yang dipakai, tetapi dengan cara inkarnasi Allah datang menebus manusia. Saya mencatat ada 9 alasan mengapa Allah memakai in dan karena tadi, atau yang disebut dengan masuk di dalam daging, ensarche. Yaitu Allah yang adalah firman, yang kekal, yang everlasting, abadi, menjadi manusia. NRK, hologos, kai hologos, prostonteon. Nah, alasan pertama Allah memakai cara inkarnasi atau menjadi manusia adalah satu, cara yang paling logis. Jadi tidak ada cara yang lebih rasional, lebih bisa diterima oleh akal sehat, yang bisa dimengerti selain cara inkarnasi. Jadi inkarnasi adalah cara yang paling logis, rasional, dan mulia dari Allah yang lahir menjadi seperti manusia untuk menyatakan dirinya. Yang kedua, jika Allah lahir dari binatang, maka bukan Allah manusia, tetapi anak binatang. Bukan anak manusia seperti dalam konsep kitab Daniel, bahwa raja melihat ada 4 orang. Salah satunya
yaitu anak manusia. Kenapa anak manusia? Ya saat itu mereka berkata bahwa anak manusia itu dewa. Tetapi konsep itu adalah konsep yang berkelanjutan, yang bisa kontekskan dalam pribadi Kristus. Jadi kalau Allah lahir dari binatang, contoh dari kambing, ya Allah, Yesus anak kambing. Kalau Yesus lahir dari babi, maka jadinya Yesus anak babi. Tetapi karena Yesus lahir dari manusia, maka penyebutan yang paling luhur dan paling mulia dari seluruh ciptaan adalah dia anak manusia. Anak manusia yang datang menghapus dosa dunia. Yang ketiga, mengapa inkarnasi itu dipakai oleh Tuhan? Yaitu karena yang ditebus adalah manusia. Dan yang bisa mengerti cara Allah berinkarnasi hanya manusia yang berasio. Sehingga Allah tidak mungkin memakai cara binatang yang tidak masuk akal. Babi bisa menuruti perintah kita. Monyet, monkey itu bisa diajar. Ya kan, misalnya topeng monyet. Mau ke pasar, berdandan, bersolek. Tetapi dia tidak bisa berespon dan tidak bisa tahu ada pencipta. Sehingga tidak ada kebuktian untuk monyet-monyet, untuk babi-babi, untuk kambing-kambing, untuk sapi-sapi, untuk kerbau-kerbau. Tidak ada. Karena mereka punya insting, tetapi tidak punya respon, roh. Siapa pencipta dan dari mana mereka ada. Bahkan Alkitab berkata bahwa nyawa atau hidup mereka setelah mati lenyap. Tidak ada pertanggungjawaban terhadap hidup mereka. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telah kerjakan selama hidup mereka. Tidak. Tetapi hanya Allah yang menciptakan manusia berasio akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Jadi ini cara yang paling rasional ya. Cara yang paling masuk akal dan cara yang paling bisa dimengerti. Karena kambing tidak tahu saya. Saya tahu kambing. Kambing tidak tahu siapa nama pemiliknya. Bahkan anjing kesayangan yang dipelihara, bahkan mungkin tidur dalam rumah. Tetapi dia tidak tahu seluk-beluk, bahkan nama, keinginan, hobi daripada pemiliknya. Tapi kalau saya bisa tahu keinginan anak saya, istri saya, bahkan saya bisa tahu Allah melalui firman. Binatang tidak mungkin itu, mengetahui itu. Karena manusia memiliki rasio, sedangkan binatang tidak punya. Alasan keempat, yaitu bahwa semua janji dan cara kerja Allah untuk penyelamatan manusia terjadi dalam keberadaan manusia berdosa. Artinya Allah memakai manusia berdosa, tetapi cara kerja Allah tidak terkamiri dosa. Janji penyelamatan itu bukan janji di dalam budaya yang semuanya kudus. Allah memakai orang-orang yang berdosa, tidak sempurna. No perfect. Allah memakai Yakub yang notabene adalah seorang penipu. Allah memakai Yehuda yang lahir dari keturunan Tamar yang telah melacurkan diri kepada mertuanya. Tetapi ada ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan sifat-sifat kemesiasan. Nah, oleh karena itu Allah memasuki budaya. Alkitab tidak ditulis dalam bahasa malaikat, bahasa surgawi, bahasa asing, bahasa supranatural yang tidak dimengerti. Tapi ditulis dalam bahasa yang dimengerti, budaya yang ada pada konteks manusia saat itu. Yang kelima adalah bahwa inkarnasi bukan persoalan logis dan tidak logis. Inkarnasi bukan persoalan masuk akal dan tidak masuk akal. Dan cara kelahiran seperti lahirnya seorang anak. Tetapi persoalan proses atau metode immortal yang tidak kelihatan menjadi mortal atau kelihatan. Dan sang ilahi atau logos menjadi daging. Jadi bukan persoalan, tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu kalau otak lu itu adalah otak binatang. Yang tidak masuk akal itu kalau otak lu itu adalah otak monyet. Tetapi selama otakmu adalah otak manusia, selama pikiranmu adalah pikiran manusia yang bisa tahu 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4. Dan bisa membaca, bisa melihat, bisa merasakan.
dan bisa punya kepekaan, respon terhadap pencipta. Maka kita bisa mengerti bahwa cara Allah memasuki dunia manusia, yaitu metode immortal, menjadi mortal, atau sang logos, sang ilahi, sang firman menjadi daging. Yang keenam, inkarnasi berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia untuk memasuki budaya, cara hidup dan konteks manusia ciptaannya demi menebus manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Selem wedemot, rupa dan cara Allah menciptakan kita. Jadi Allah tidak mungkin menyerupai binatang, karena kita tidak akan tahu, dan kita menganggap itu rendah sekali. Tetapi karena manusia yang diciptakan begitu mulia, berharga, maka Allah memakai cara itu, budaya kita, supaya bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa diterima secara akal sehat. Yang ketujuh, inkarnasi mengajarkan bagaimana firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Logos sarke egeneto kai eskenosen en humin. Jadi bagaimana Allah atau immortal, pribadi immortal itu menjadi daging dan diam bersama kita. Bukan persoalan masuk akal, tidak masuk akal. Bukan persoalan you bisa terima dan tidak bisa diterima. Tetapi yang mau ditekankan adalah bagaimana hologos sarke egeneto kai eskenosen en humin. Pribadi immortal menjadi manusia, sarke, dan diam di antara kita. Yang kedelapan, inkarnasi tidak memberi pengertian bahwa ada 3 Allah, cardinal number. 1, 2, 3. Tetapi yang ketiga, pribadi kedua, menjadi manusia. Yaitu bahwa bukan persoalan Allah ada 3, tetapi penyelenggaraan tugas sang ilahi atau almighty sesuai peran masing-masing pribadi dalam sejarah penebusan. Yaitu apa? Pada waktu Allah pribadi pertama berfungsi atau berperan, terlihat sekali jelas di dalam penciptaan. Langit dan bumi diciptakan, meskipun pribadi kedua dan ketiga ada. Misalnya pada waktu penciptaan, roh Allah melayang-layang. Wiruak merakepet et hamayim. Roh Allah, pribadi ketiga sudah ada. Tetapi pribadi kedua, di mana? Tetap ada. Yaitu bahwa waktu Tuhan berfirman, Yehi hadafar. Firman itu bukan sebuah perkataan magic. Tapi Allah yang berkuasa itu mengatakan dirinya sendiri. Atau mengucapkan dirinya sendiri. Allah yang perkasa itu mengatakan di dalam dirinya sendiri, jadi, maka jadi. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana langit dan bumi begini besar yang tak terkatakan, yang tidak bisa dipecahkan oleh akal manusia, ilmuwan siapapun, ikan-ikan yang begitu bervariatif, pohon-pohon yang bervariatif, yang bermacam-macam dengan buah dan rasa, daging binatang pun berbeda-beda rasa dan bentuknya, ada kaki 2, ada menjalar, ada kaki 4, dan semuanya. Itu tidak bisa dipahami, bahkan bisa dijelaskan secara rasional. Tetapi itulah yang disebut dengan sang ilahi, almighty, melakukan pekerjaan sesuai dengan peran pribadinya dalam sejarah penebusan. Pribadi kedua, setelah pribadi pertama menciptakan dan dunia serta manusia diciptakan menurut demut dan selem, gambar dan rupanya, jatuh dalam dosa. Maka Allah begitu mengasihi manusia supaya tidak binasa, datang menebus manusia. Lalu setelah penebusan itu terjadi, maka Allah perlu menjadi pribadi yang dapat memasuki roh hidup manusia, yaitu pribadi ketiga yang adalah pneuma, roh yang bisa menggetarkan, yang bisa membuat manusia bertobat, yang bisa membuat manusia menyesal. Itulah pribadi Roh Kudus. Yang ke-9 yang terakhir, inkarnasi berbicara tentang
pengertian sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, atau dalam bahasa Latin sering disebut dengan verbum caro factum est et habitavi in nobis. Firman itu bersama-sama dengan kita. Firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia, menjadi sarke, dan dia bersama dengan kita. Supaya kenapa? Dia tahu pergumulan hidupmu. Dia tahu masalah hidupmu. Dia tahu bagaimana kesedihan. Dia tahu, bahkan dia memberi contoh. Sehingga Alkitab mencatat bahwa pergumulan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Kalau Allah tidak jadi manusia, Allah tidak bisa merasakan penderitaan saudara dan saya. Kalau Allah tidak jadi manusia, maka tidak terjadi peristiwa Via Dolorosa dan penyaliban di atas Kalvari. Tetapi semua yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama melalui domba, melalui darah, maka digenapi secara sempurna oleh Allah yang menjadi manusia. Verbum caro factum est et habitavi in nobis. Dia diam bersama dengan kita supaya dia memberikan kelegaan dan masa depan penuh pengharapan. Untuk itu saudara-saudaraku, kita mengerti di sini bahwa cara inkarnasi adalah cara yang paling logis, cara yang paling masuk akal, cara yang paling dimengerti oleh manusia yang beratio. Binatang tidak mungkin bisa mengerti ini. Dan Allah tidak menempuh dan memakai cara lain. Karena cara-cara itu adalah cara-cara yang tidak mulia. Karena cara dilahirkan dari perawan virgin Maria menunjukkan bahwa melalui virgin birth, melalui kelahiran perawan, maka manusia memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Verbum caro factum est et habitavi in nobis, atau logos sarke egeneto kai eskenosen en humin. Marilah kita hidup di dalam anugerah yang besar, yaitu kasih Allah yang diberikan kepada kita melalui Kristus, yang merupakan kasih terbesar sepanjang sejarah manusia dan bagi manusia yang meresponnya. Tuhan berkati Masal Ubraka. Amin.